Baik, selamat malam, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua, Bapak Ibu. Salam. Salam Ibu, salam sehat dan bahagia. Baik, sebelum kita memulai kegiatan coaching kita pada malam hari ini, ada baiknya kita memulainya dengan berdoa. Doakan saya pimpin. Mari kita persiapkan hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selamat malam Bapak Budi, selamat malam Ibu Pariani. Ya, selamat Malam, Iya, malam Vero. Ibu Peru. iya. Bagaimana sih perasaannya hari ini nih? Eh, lagi galau Bu, Lagi galau, dari Pak Budi lagi galau, Galau. baik. galau dan sekarang Semoga semenjak ketemu ini jadi lebih bersemangat Ibu. lebih bersemangat, baik, puji Tuhan. Baik, saya akan perkenalkan diri dulu ya Bapak Ibu. Perkenalkan saya Ibu Niputu Veronica Darmayanti. Di sini akan berperan sebagai pengamat dengan Bapak Budi tentunya sebagai coach pada percakapan kita hari ini dan Ibu Pariani sebagai coaching. Kira-kira Bapak Budi dan Ibu Pariani sudah siap? Sudah Ibu. Siap. Oke, baik. Eh, Pada malam ini kita akan mengadakan praktek coaching. Sebelumnya, saya akan menyampaikan untuk rubrik penilaian, di mana nanti di dalam kegiatan coaching, di sini kita akan adakan penilaian untuk alur Tirta, dimulai dari tujuan, kemudian mengidentifikasi rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Dan di mana dalam penilaian juga dilakukan dengan prinsip coaching, terutama pada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, di sini Bapak Budi, selaku coach, mungkin ada berapa yang akan saya tanyakan. Ya Ibu. Baik, untuk Bapak Budi, kompetensi inti apa yang ingin dikembangkan selama kegiatan coaching pada malam hari ini? Kompetisi inti yang akan saya kembangkan Ibu Peru itu yang pertama eh, kompetensi kehadiran penuh. Kemudian yang berikutnya itu mendengarkan secara aktif dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Oke, baik. Dari kompetensi inti tadi, kita ingin kembangkan lebih spesifik lagi. Dari tiga yang Bapak jabarkan tadi, yang akan dikembangkan lebih spesifik yang mana, Bapak? Dari tiga kompetensi itu secara spesifik saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh Ibu. Oke. Kompetensi kehadiran penuh, Bapak. Silakan, Bapak, apa indikator ketercapaian dari kompetensinya di kehadiran penuh? Ya, indikator ketercapaian dari kompetensi kehadiran penuh itu saya mampu menghadirkan diri sepenuhnya dengan menyelaraskan hati dan pikiran untuk tetap tenang serta fokus ketika melakukan percakapan dengan coach Ibu. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Budi sudah mau menjawab pertanyaan saya. Maka uh, saya persilahkan untuk Bapak Budi dan Ibu Pariani untuk memulai kegiatan coaching kita malam hari. Silakan Bapak Budi dan Ibu Pariani. Selamat malam Ibu Pariani. Malam, Pak Budi. Ya, bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Kurang semangat saya, Pak Budi. Kurang semangat Ibu. Kenapa Ibu? Ya, ini sebenarnya saya lagi benar-benar gimana ya perasaan saya. Saya juga bingung ini, Pak Budi. Boleh saya cerita, Pak Budi? Boleh. Oh, pantesan Ibu kemarin ada menghubungi Hmm, saya, Ibu ya. Katanya Ibu mau mencari saya ya. iya, tapi Pak Budi tidak ada di tempat. Jadi, Iya, ya sekarang syukur saya bisa ngobrol sama Pak Budi. iya Ada Ibu. waktu sekarang, Pak Budi? Oke. Bisa Ibu hari ini bisa Ibu. Mohon maaf Ibu ya, kemarin saya ada tugas soalnya, tapi sekarang saya bisa Ibu. Nah, Ibu Iya. kira-kira apa nih topik
yang Ibu ingin bicarakan kepada saya, Ibu? Begini Pak Budi, saya punya masalah. Saya bingung mau cerita kemana. Jadinya saya cerita sama Pak Budi. Ini masalah dengan siswa sih Pak Budi ya. Hmm, Saya kok merasa gimana gitu sama siswanya. Siswa itu tidak menghargai saya selaku guru gitu loh Pak Budi. berarti Ibu punya masalah pada siswanya, di mana siswanya kurang perhatian, Ibu ya? Kurang perhatian Iya, atau kurang dia tidak. kurang kurang mm, memperhatikan Ibu pada saat mengajar. Betul, Ibu iya, ya? iya begitu dah. Kira-kira Pak Budi saya juga eh, kesel jadinya. Oh, gitu. Baik, Ibu Pariani. Ibu Pariani, Mm, kita kan punya waktu singkat ini, Ibu Pariani. Nah, Iya. kira-kira menurut Bu Pariani, dalam waktu yang singkat ini, Bu Pariani apa yang nih diinginkan dari diskusi kita sekarang, Ibu? Yang saya inginkan itu siswa saya di kelas itu kondusif, tenang, mau mendengarkan, sehingga suasana pembelajaran jadi nyaman, terkendali, dan anak-anak itu fokus terhadap apa yang saya ajarkan. Gitu, Pak Budi. Oke, jadi Ibu menginginkan siswa yang kondusif, Ibu ya. Siswa yang Ya, kondusif, fokus pada saat Ibu mengajar. Pada intinya anak-anak bisa mengikuti pembelajaran yang Ibu berikan. Betul begitu, Ibu ya? ya, ya, Nah, Pak Budi, benar Ibu, sekali. kira-kira menurut Ibu, apa ya sebabnya kok bisa muridnya Ibu eh, kurang memperhatikan Ibu ataupun bikin Ibu kesel? Itu kira-kira apa ya, Bu ya, sebabnya, Bu ya? Hmm, Mungkin pembelajaran saya setelah saya pikir-pikir kok kayaknya itu-itu aja Pak Budi ya. Hmm. Kayak tidak bervariasi begitu deh. Jadinya monoton kayaknya. Oh, berarti karena pembelajaran yang Ibu berikan itu monoton, Bu ya, belum dikreasikan. Nah, menurut Mm, Ibu ini, kira-kira ya, menurut Ibu pembelajaran yang menarik atau pembelajaran yang bisa menarik minat siswa itu yang seperti apa, Ibu? mungkin pembelajaran yang materinya eh, berbeda-beda, kayak ngasih video atau artikel atau cerita begitu. Oh, gitu, Bu ya. Tapi selama ini kayaknya saya belum deh itu. Berarti dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran yang menarik itu menggunakan media-media seperti sekarang itu media video, Ibu ya, Ya, audio untuk ya, memenuhi kebutuhan dari peserta didik. Betul, Ibu ya? iya Pak Ya. Budi. Nah, Ibu, kira-kira ini, Bu, menurut Ibu, kalau diskalakan, Ibu ya, kalau kita skalakan Mm-mm. dari 1 sampai 10, eh, kalau diskalakan murid Ibu itu ada di nomor berapa, Ibu? Kayaknya mereka yang mau ngikutin pelajaran saya di skala 6 sih, baru 6. Di Baru skala 6 6, Pak Budi. di skala 6, Bu ya. Berarti skala Iya, 6 ya iya. lebih dari 50%, Ibu. Nah, menurut Ibu pastinya ingin meningkatkan dong, Bu ya. Nah, kira-kira sampai di skala berapa, Iya, Ibu? kalau bisa sih 9 Pak Budi ya, Wah, bagus biar itu, Bu. nilai mereka bagus nanti dan hasilnya bagus begitu. Oke, berarti Ibu pengen meningkatkan di angka 9, Ibu ya. Nah, dari angka 6 ke angka 9 itu tentunya butuh proses, Ibu ya. Butuh proses, butuh Iya. strategi, butuh langkah-langkah, dan tentunya butuh upaya yang Ibu akan lakukan nanti untuk bisa meningkatkan dari 6 sampai eh, 9. Kira-kira ini, Ibu, menurut Ibu apa upaya atau langkah-langkah atau strategi yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan skala tersebut, Ibu? Untuk meningkatkannya dari metode pengajaran ya Pak ya. Mungkin saya akan mengubah metode pengajaran saya dengan cara
diskusi kelompok mungkin, terus presentasi, terus saya akan memperbaiki materi ajar saya yang monoton. Begitu Pak Budi. Wah, bagus sekali itu Ibu. Berarti Ibu Nah, akan mencoba dengan metode yang lain Ibu ya. iya, Jadi kalau kita pakai kayak berdiferensiasi itu Pak Budi ya. Kayak betul sekali Ibu. berdiferensiasi. Iya, Iya, itu mungkin pembelajaran saya yang akan mencoba. ya dengan pembelajaran berdiferensiasi itu bisa mengakomodir Hmm, kebutuhan dari peserta didik Ibu ya. Karena kita tahu peserta iya, didik iya, kita iya, kan iya. tentu punya memiliki pemikiran yang berbeda, memiliki kebutuhan yang berbeda. Hmm, Nah, maka ketika Ibu punya ide untuk merangkul kebutuhan anak itu dengan pembelajaran berdiferensiasi itu keren Ibu. Itu keren. Jadi itu iya, pasti akan bisa. saya Nah, akan mencobanya Pak Budi. oke, Mm-mm. semangat Ibu. Nah, Ibu kira-kira Ya. nih menurut Ibu untuk mewujudkan ide ide-ide yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran yang berdiferensiasi, Ibu memerlukan dukungan dari siapa Ibu? Saya akan berkolaborasi nanti ya. Kebetulan ini saya punya teman sejawat, ini teman Hmm. sama-sama satu MGP, perangkat ajar yang berdiferensiasi. Ya, nanti saya akan berkolaborasi Oke, dengan bagus. teman saya. Baik, bagus sekali Bu. Ibu berkolaborasi dengan teman-teman MGMP Bu ya. Ya, Wah, keren sekali itu Ibu. Nah, tadi Ibu memerlukan dukungan dengan teman-teman yang di MGMP. Kira-kira apa yang Ibu perlukan Ibu? Apa yang Ibu perlukan eh, untuk ide Ibu bisa terwujud? Nah, tadi kan Ibu memerlukan dukungan dari teman MGMP. Nah, sekarang apa ya, yang Ibu perlukan Ibu dari segi fasilitas atau apa apa yang Ibu oh ya, perlukan agar idenya sarananya gitu. Ya. Saya akan mencoba untuk, ya ini kan saya nanti akan rencananya pembelajaran berdiferensiasi dari kontennya Pak Budi ya. Saya Hmm. memerlukan akan menampilkan video, jadi saya akan minta tolong untuk ke apa itu namanya ke prasarana agar menyiapkan sarana prasarana seperti LCD seperti itu Pak Budi. Baik, Ibu. Wah, pastinya ide Ibu pasti akan berjalan dengan baik, Ibu, ketika disupport dari segi fasilitas, kemudian dukungan dari teman-teman atau Ibu bisa berkolaborasi dengan teman-teman MGMP-nya. Nah, kira-kira Ibu, idenya Ibu ini atau rencana Ibu ini kapan Ibu akan Ibu laksanakan, Ibu? Minggu depan ini saya akan laksanakan karena minggu ini saya buat perangkatnya dulu. Terus minggu depan akan langsung saya praktekkan Pak Budi. Wah, keren, keren Ibu. Ya, Jadi dari pemikiran iya tadi, Pak Ibu Budi. akan segera mau mengimplementasikannya, Ibu. Wah, tetap semangat Ibu ya. Pokoknya pembelajaran Iya Pak berdiferensiasi Budi. ini, ide yang Ibu sampaikan tadi, saya yakin pasti akan mampu mengakomodir kebutuhan anak-anak. Pastinya anak-anak akan lebih bersemangat, Bu ya, belajar dengan Ibu Pariani ya. Tidak Iya, bosan lagi, Bu ya. iya, iya. Oke, baik Ibu Pariani. Nah, dari diskusi kita tadi nih Bu, kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan Ibu? Iya. Nah, sekarang perasaan saya lebih lega terus terang Pak Budi karena saya sudah menyampaikan keresahan saya dan dari pertanyaan-pertanyaan Pak Budi saya bisa eh, membuat rencana sehingga nanti saya bisa memiliki ide untuk memperbaiki metode pengajaran saya dengan cara memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga siswa saya nanti tidak bosan seperti waktu ini. Gitu Pak Budi. Oke, luar biasa sekali Bu Pariani ya. Jadi betul Iya, sekali Bu, dan kalau ketika Ibu mampu ataupun mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, saya yakin pasti akan
menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Suasana kelas pasti Iya. bakalan lebih seru, Ibu. Saya yakin Nanti muridnya Ibu doain ya Pak Budi ya. iya, pasti Ibu. Saya selalu mendoakan Ibu Pariani agar bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Ketika pembelajaran menyenangkan, Amin. anak-anak suka, saya yakin muridnya tidak bosan lagi, Bu. Pasti minta Iya. nambah jam lagi sama Bu Pariani ini. Semoga nanti ya Pak Budi ya. Iya. Oke, baik Ibu Pariani. Jadi dari diskusi kita tadi, nah sebelum saya akhiri nih Bu, kira-kira nih ada yang mau Ibu tanyakan lagi? Sudah cukup Pak Budi untuk hari ini. Sudah cukup Ibu ya. Berarti tinggal Ya, nanti Ibu eh, apa siap melaksanakan Ibu ya. ya, siap gaskan Ya, Pak Budi. tetap semangat Ibu, tetap semangat. Ciptakan Iya, pembelajaran yang menyenangkan. Saya yakin pasti Ibu bakalan ditunggu oleh siswanya. iya. Terima kasih Pak Budi. Oke, Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. ya, ya. Ya, Wih, luar biasa sekali nih percakapannya dari Pak Budi dengan Ibu Pariani. Kita boleh applause kok diri kita ya. sendiri. Baik, saya mendengarkan secara seksama dari tadi ya Bu ya. Wih, rasanya menggebu-gebu gitu. Semangatnya kelihatan banget dari Pak Budi. Baik, Pak Budi mungkin sebagai coach, boleh saya menanyakan sedikit bagaimana nih perasaannya Pak Budi saat melakukan coaching dengan Bu Pariani? Perasaan saya sangat senang sekali, Bu. Saya sangat senang sekali bisa membantu Ibu Pariani yang sedang eh, resah dan gelisah, seperti lagunya Ubi Mesa. Jadi saya Iya. bisa membantu Ibu Pariani untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Gitu. Jadi saya sangat senang sekali bisa membantu Ibu Pariani. Baik, terima kasih Pak Budi. Nah, bagaimana dengan Bu Pariani nih perasaannya setelah di coaching oleh Pak Budi? Iya, terima kasih Bu Vero. Perasaan saya sekarang sudah lebih tenang dan nyaman karena saya pastikan nanti setelah di coach sama Pak Budi, saya mendapatkan ide dan saya pastikan siswa saya nanti akan semangat belajar dengan metode pembelajaran berdiferensiasi ini. Ya, amin, baik. Terima kasih Bu Pariani dan juga Pak Ya, Budi. Baik, untuk Pak Budi mungkin di sini saya sedikit akan sedikit menyampaikan sedikit penguatan ya. Pada dasarnya kegiatan coaching yang dilakukan oleh percakapan dari Pak Budi dan Bu Pariani ini sudah berjalan sangat baik, sudah menunjukkan alur tirta, di mana sudah terlihat mulai dari tujuan hingga pada tanggung jawab. Di mana tadi tujuan awal Ibu Pariani sudah menunjukkan sudah di mana tujuan di awal tadi Pak Budi sudah mampu untuk membangkitkan dari Ibu Pariani menyampaikan masalah siswanya yang tidak kondusif, gitu ya Pak Budi ya. Nah, kemudian pada saat identifikasi juga mampu Pak Budi melihat bagaimana mengajak Ibu Pariani mengembangkan, mengidentifikasi kira-kira ada masalah apa nih ya. Salah satunya ada pembelajarannya tidak bervariasi. Nah, akhirnya terakhir Ibu Pariani menunjukkan rencana aksi dan memberikan tanggung jawab bahwa minggu depan dia akan melaksanakan, gitu ya. Baik, saya sedikit bertanya kembali kepada Bapak Budi. Tadi di awal Pak Budi tadi ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Nah, Ya, menurut Pak Budi sendiri, apa sih yang sudah Pak Budi lakukan pada saat coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan kegiatan tersebut? Iya, baik Ibu. Jadi selama saya melakukan coaching tadi dengan Ibu Pareni, di awal saya memang indikator ketercapaiannya itu adalah kehadiran penuh Ibu. Saya tadi mencoba untuk eh, apa meningkatkan kesadaran diri atau tetap fokus memperhatikan permasalahan yang dialami oleh Ibu Pariani sehingga eh, saya dapat sampai tadi saya sampai tidak membuka aplikasi apa-apa, Ibu. Jadi karena saya tertarik dengan apa percakapan dengan Bu Pariani, sampai saya nggak ngambil handphone, saya nggak buka aplikasi apa-apa, tapi saya tetap fokus kepada
percakapan yang disampaikan oleh ide atau pendapat yang disampaikan oleh Ibu Pariani tadi. Oke, keren sekali ini. Nah, terus pertanyaan yang kedua nih Pak Budi. Kompetensi apa lagi nih yang ingin Pak Budi kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi kepada Bu Pariani? Mungkin kompetensi yang akan saya kembangkan setelah saya coaching dengan Bu Pariani tadi adalah kompetensi mendengarkan secara aktif, Ibu. Jadi saya akan mencoba mendengarkan lebih banyak lagi permasalahan yang dialami oleh Ibu Pariani sehingga saya bisa membantu Ibu Pariani untuk membangkitkan ide atau gagasan yang sebenarnya sudah ada di dalam diri Ibu Pariani. Baik. Nah, kita sudah di bagian akhir ya, Bapak dan Ibu. Mungkin sebelum saya tutup percakapan kita pada malam hari ini, apakah mungkin dari Bapak dan Ibu ada pertanyaan? Tidak, Ibu. Tidak, Sudah Bu, cukup. sudah cukup. Oke, baik. Tadi kita memulai dengan doa, maka kita akan mengakhiri percakapan kita pada malam hari ini dengan doa. Baik, Bapak Ibu, mari kita siapkan hati, mulai berdoa, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita tutup pertemuan pada hari ini. Semoga selanjutnya Bapak Budi mampu mengimbaskan kepada rekan guru yang akan Bapak Budi temui. Terima kasih Bapak Budi dan Ibu Pariani. Salam sejahtera. Terima kasih. Selamat malam Ibu Pariani, Ibu Vero. Malam Pak Budi. Baik, Ibu Pariani, Ibu Vero, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu Ibu ya. Ibu Pariani, Ibu Vero, pada kesempatan ini kita akan melakukan kegiatan coaching. Sebelum itu, sebelum kegiatan coaching dimulai, sebagai umat beragama, mari kita awali kegiatan ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita lakukan nanti berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita bersama. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dipersilahkan. Perkenalkan diri, nama saya Igede Budadi Mahardika selaku pengamat. Dalam kegiatan coaching ini, Ibu Pariani selaku coach dan Ibu Vero selaku coachee. Saya terlebih dahulu saya akan menyampaikan rubrik penilaian kegiatan coaching ini. Yang saya amati itu adalah kegiatan alur tirta. Mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, ini dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu prinsip yang pertama adalah prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, Ibu Pariani bisa Ya, Pak dengar Budi. suara saya? Ya, Pak Budi. Ya, baik. Ibu Pariani kan selaku coach. Nah, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan selama melakukan kegiatan coaching ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, ada 3 kompetensi Bu ya. Nah, dari 3 kompetensi yang Ibu sampaikan tadi, menurut Ibu secara spesifik kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Secara spesifik, saya akan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, Ibu Pariani, menurut Ibu, apakah indikator ketercapaian dari kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot yang Ibu sampaikan tadi? Ya,
Saya mampu memberikan pertanyaan sehingga memunculkan ide-ide baru bagi Kuci yang dapat mengarahkan Kuci untuk mencapai rencana aksinya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Pariani. Itu indikator ketercapaiannya. Nah, untuk kesempatan ini, Ibu Pariani dan Ibu Peru sudah bisa melakukan kegiatan coaching. Waktu dan kesempatan dipersilahkan. Ya. Terima kasih Pak Budi. Selamat malam Bu Vero. Tumben Ibu Vero kelihatan sedih, tidak semangat. Ada masalah ya? Ya, selamat malam Ibu Karyani. Ya, lumayan sih Bu. Mungkin nanti saya minta waktu ya Bu ya untuk kita bisa berbincang-bincang. Ya, siap Bu. Saya akan selalu siap mendengarkan permasalahan Ibu. Kira-kira Ibu bisa ceritakan apa permasalahan Ibu? Hmm, pada intinya sih saya sedikit merasa kecewa ya Bu ya, karena saya merasa di lingkungan kerja saya ini kurang ada pemerataan tugas tambahan sih. Hmm, dari apa yang saya tangkap, nampaknya Ibu merasa kecewa karena tidak adanya pemerataan tugas tambahan di lingkungan kerja Bu Vero. Seperti itu? Iya, betul Iya. sekali Bu. Nah, sebelum kita lanjut nih Bu Vero ya. Nah, kira-kira Bu Vero ingin mendapatkan apa dari kegiatan percakapan kita hari ini? Saya sih ingin mendapatkan pemerataan yang adil ya Bu ya, pemerataan untuk tugas tambahan saya di lingkungan kerja saya. Iya. Jadi Ibu menginginkan terwujudnya pemerataan tugas tambahan di lingkungan kerja Bu Vero. Ya, Benar demikian? benar-benar. Ya. Nah, menurut Bu Vero sendiri, kira-kira apa yang menyebabkan tidak adanya pemerataan pembagian tugas di lingkungan kerja Bu Vero ini? Ah, menurut saya penyebabnya di sini karena banyak ya Bu ya yang di lingkungan kerja saya itu tidak menunjukkan potensi kerjanya, sehingga yang terlihat ya hanya itu saja yang bekerja. Jadi yang mendapat tugas tambahan ya paling hanya orang-orang itu aja Bu. Itu yang saya pikir untuk menjadi penyebabnya. Gitu, Bu. Oh, jadi sebenarnya di lingkungan kerja Bu Vero itu banyak potensinya. Jadi yang mendapat tugas tambahan ya orang-orang tertentu saja. Ya, seperti itu. Ya, betul Ibu, betul. Iya. Nah, Bu Vero, eh, kira-kira bagaimana perasaan Bu Vero terhadap situasi seperti itu? Ah, saya merasa agak kecewa sih Bu ya. Jadi sedih juga. Jadi merasa kayaknya bebannya lebih banyak ke kita gitu ya. Bebannya lebih banyak ke yang punya potensi tadi. Jadi saya agak sedikit kecewa saja sih Bu. Hmm, ya, saya merasakan apa yang Ibu Vero rasakan. Jadi, memang kita pasti akan merasakan kekecewaan. Jika dilihat dari segi positif, mungkin pemangku jabatan di lingkungan kerja Bu Vero itu menganggap Bu Vero itu mampu memiliki nilai lebih sehingga Bu Vero itu dibebankan tugas tambahan lebih dari teman. Tapi di satu sisi memang sih kita akan merasakan kok saya saja yang ditunjuk, saya saja yang melaksanakan tugas tambahan seperti itu. Nah, lama-lama jadinya kita seperti stres jadinya karena overload ya, kebanyakan tugas tambahan dan kemungkinan tugas yang diberikan tidak selesai maksimal. Ya, seperti itu ya Bu Vero ya. Betul, Nah, betul. oke Bu Vero, jika kita skalakan ini ya, dari skala 1 sampai 10, kira-kira di posisi angka berapa menunjukkan adanya pemerataan tugas tambahan di lingkungan kerja Bu Vero? Untuk skala dari 1 sampai 10 sepertinya di angka 5 Ibu. Baru di angka 5, berarti hanya baru sebagian yang mendapatkan tugas Iya, tambahan dan yang lainnya bekerja hanya berdasarkan tupoksi, begitu Bu Vero? betul sekali Bu. Iya. Kalau Ibu mau meningkatkan
kira-kira sampai di angka berapa bisa ditingkatkan? Untuk ditingkatkan mungkin saat ini skala 8 kali Bu ya. Sampai 8, dari 5 ke 8 pasti memerlukan proses dan strategi khusus Bu Vero ya. Mungkin Bu Vero punya strategi khusus kira-kira apa yang bisa mewujudkan pemerataan di lingkungan kerja Bu Vero, pemerataan tugas tambahan. Oke, strategi khusus ya Bu ya. Ya, Hmm, yang saya pikirkan mungkin komunikasi Bu. Karena di sini kan ada pemangku jabatan yang berperan ya Bu ya. Saya mungkin harus bisa berkomunikasi terhadap pemangku jabatan, pertama terhadap Wakasek saya, terutama seperti itu, dan punya keberanian untuk berbicara dan mengutarakan apa yang saya inginkan. Salah satunya kekecewaan saya tadi terhadap tidak ada pemerataan tugas-tugas yang diberikan. Itu mungkin Bu. jadi dalam waktu dekat ini Bu Vero akan mengadakan komunikasi. Ya. Nah, kira-kira siapa yang akan Ibu Vero libatkan untuk mewujudkan rencana aksi ini? Uh, yang saya libatkan salah satunya juga pemangku jabatannya Bu ya, untuk salah satu Wakasek juga saya mungkin juga bersama rekan kerja Bu, yang juga mungkin sama-sama merasakan hal itu, ya kita sama-sama untuk saling komunikasi. Itu mungkin ya Bu ya. Iya. Nah, eh, mungkin bisa Ibu Vero pikirkan kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan kegiatan atau rencana aksi Ibu ini. Kapannya, mungkin karena ini sedang semester berjalan ya Bu ya, karena ini kan sudah ada pekerjaan-pekerjaan yang sudah diberikan, mungkin Hmm, di awal tahun ya. ajaran baru. Nah, sebelum itu kan akan ada rapat, mungkin di rapat yang saya Hmm. akan mengutarakan. Itu mungkin Berarti Bu Vero akan mengungkapkan pendapat Ibu di forum ya, di forum rapat. Seperti itu? betul. Iya. Nah, oke. Terakhir nih Bu Vero ya, setelah kita sharing, bercakap-cakap, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Oke, saya dapat sedikit lega ya Bu ya. Jadi Ya. setelah berbicara dengan Ibu Paryani, jadi saya sedikit mendapat pencerahan apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi kekecewaan saya ini gitu. Salah satunya ya saya harus berkomunikasi terhadap pemangku jabatan saya. Walaupun itu saya butuh harus keberanian ya Bu ya, untuk mengutarakannya. Itu yang saya bisa rasakan. Iya, luar biasa sekali Bu Vero ya. Akhirnya Bu Vero bisa menunjukkan rasa bahagia sekarang karena Bu Vero sudah mampu apa itu namanya merencanakan rencana aksi untuk mewujudkan pemerataan di lingkungan kerja Bu Vero. Nah, semoga nanti dapat berjalan lancar ya rencana aksinya ini. Saya tunggu info kelanjutan dari rencana aksi Ibu. Nah, sebelum saya tutup ini, kira-kira ada yang ingin disampaikan lagi? Untuk hari ini cukup kali Bu ya. Nanti lain kali saya mungkin ngobrol lagi dengan Ibu. Iya, nanti kita sharing-sharing lagi ya. Ibu Viro boleh datang kapanpun. Jika ada keluh kesah, silakan nanti diceritakan ke saya. Nah, terima kasih untuk hari ini. Saya tertutup pertemuan hari ini. Semangat, Bu Vero. Terima kasih Ibu. Oke. Baik, luar biasa sekali percakapan tadi antara Bu Variani dan Ibu Vero. Tadi sudah berjalan dengan lancar dan tadi saya amati sangat baik sekali Bu ya diskusinya tadi. Ibu Variani, selama kegiatan coaching tadi, bagaimana perasaan Ibu tadi, Ibu? Ya, saya merasa sangat senang dan bahagia karena mampu melalui pertanyaan terbuka saya mampu mengarahkan Bu Vero untuk merencanakan rencana aksi untuk mewujudkan pemerataan tugas tambahan di lingkungan kerja Bu Vero. Oke, merasa bahagia Bu ya, merasa senang Bu ya. Iya, Jadi nih. betul sekali Bu, ketika kita bisa membantu seseorang itu ada kepuasan tersendiri Bu ya.
Ya, Baik, Ibu Peru, tadi selaku Oke, Bapak. coaching di coach sama Bu Paryani, bagaimana perasaannya Ibu Peru? Sudah sedikit lega, Pak. Jadi saya agak lega karena mengutarakan apa yang saya rasakan. Dan akhirnya saya menemukan apa yang harus saya lakukan walaupun saya butuh keberanian sedikit untuk berbicara, ya mengkomunikasikan. Gitu, Bapak. Oke, Bu Peru merasa lebih lega Bu Peru ya ketika permasalahan kita bisa kita sharingkan dengan teman Ibu Peru ya. Jadi Ibu Peru dan Ibu Paryani yang saya amati tadi selama kegiatan coaching itu sudah sangat baik dan alur Tirta itu sangat nampak sekali Bu. Dari percakapan coaching tadi sangat nampak mulai dari tujuan, kemudian identifikasi yang Ibu Paryani lakukan, sampai rencana aksi yang dilakukan oleh Ibu Perus, dan yang terakhir itu tanggung jawab. Itu sangat nampak sekali. Sehingga apa yang menjadi harapan atau keinginan Ibu Peru di awal tadi mampu tercapai dalam diskusi tadi. Terima kasih Ibu Peru dan Ibu Paryani. Ibu Paryani, tadi di awal Ibu menyampaikan bahwa secara spesifik Ibu ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan yang berbobot. Betul Ibu ya? ya Pak. Nah, menurut Ibu Paryani, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi, indikator ketercapaian pengembangan pertanyaan yang berbobot tadi, Ibu? Ya, tadi saya sudah memberikan beberapa pertanyaan terbuka sehingga mendorong Puci untuk mendapatkan solusi dan menemukan ide-ide baru untuk sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, bagus sekali Ibu ya. Nah, Ibu Paryani, menurut Ibu Paryani, kompetensi apa yang ingin Ibu Paryani kembangkan? Nah, berdasarkan hasil coaching yang dilakukan tadi dengan Ibu Peru, selain kompetensi yang spesifik yang Ibu jelaskan tadi. Ya, saya ingin mengembangkan kehadiran penuh sehingga saya dengan kesadaran penuh dapat fokus dan tenang ketika bercakap-cakap dengan coach saya. Baik, jadi kompetensi tentang kesadaran penuh Ibu ya. Iya, Pak Budi. Oke, baik Ibu Paryani. Jadi eh, dan Ibu Vero, saya ucapkan terima kasih. Nah, sebelum saya tutup sesi ini, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi, Ibu Paryani atau Ibu Vero? Sudah, Pak, sudah cukup. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup sesi ini. Selamat malam dan sampai jumpa lagi. Tetap semangat untuk Ibu Vero dan tetap semangat juga untuk Ibu Paryani. Semangat. Ya. Ya. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Selamat malam Bu Vero dan Pak Budi. Selamat malam Selamat Ibu malam. Paryani. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Astungkare baik Ibu. Baik, Ibu. Iya, nah pada kesempatan ini kita akan mengadakan kegiatan praktek kucing. Nah, sebelum mulai, ada baiknya kita awali kegiatan dengan doa agar nanti kegiatan kita berjalan dengan lancar. Doa saya pimpin, berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya pada kegiatan coaching hari ini, saya bertugas sebagai pengamat, Bu Vero selaku coach, dan Pak Budi selaku coaching. Bagaimana Bu Vero dan Pak Budi? Apakah sudah siap untuk melakukan kegiatan praktek coaching? Siap Ibu. Siap, Ibu. Iya.
Oke, sebelum saya lanjutkan, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait tentang rubrik penilaian, di mana saya akan mengamati kegiatan kucing dengan menggunakan alur Tirta dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, dan dilakukan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, saya akan menanyakan terkait dengan kompetensi coach, ya, Bu Vero ya. Nah, kira-kira Bu Vero, kompetensi apa yang ingin Bu Vero kembangkan dalam kegiatan praktek coaching kita kali ini? Baik, Ibu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kompetensi inti yang ingin saya kembangkan itu ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot, Ibu. Iya, nah secara spesifik, kompetensi apa yang ingin uh, uh, diobservasi pada kegiatan coaching kali ini? Secara spesifik, saya lebih kepada mendengarkan secara aktif, Ibu. Oke. Menurut Bu Vero sendiri, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan kompetensi tersebut? Di sini saya mampu untuk menyimak dan mendengarkan lebih banyak pendapat secara baik dari si coach, sehingga bisa menjadi mitra bicara yang baik dengan coach. Iya, oke. Untuk selanjutnya, kegiatan coaching sudah bisa dimulai kepada Bu Vero dan Pak Budi untuk waktu dan tempat. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Pariani. Selamat malam Bapak Budi. Selamat malam Ibu Vero. Bagaimana kabar hari ini? Baik selalu Bu Vero. Om Swastiastu. Swastiastu. Lihat Bu Vero, saya makin bersemangat lagi Bu Vero. Baik. Aduh, senyumnya Pak Budi juga. Baik, terima kasih loh Pak Budi untuk bisa hadir nih di Meet malam hari ini ya. Hari ini kita mau bincang-bincang santai, Bapak. Kemarin saya mendengar sepertinya Bapak mau berbicara nih, ada bincang-bincang nih dengan saya. Nah, kebetulan kita ada waktu untuk malam ini. Nah, kira-kira nih Bapak, kita lanjut aja ya ke topik kita. Apa sih yang mau diomongin nih Pak? Ya, baik, betul sekali Bu Vero. Kemarin saya sempat mencari Bu Vero, katanya sibuk, tapi sekarang di dunia maya saya bisa bertemu. Saya sebenarnya ingin sharing, Bu. Saya ingin sharing dari Oke. kebingungan yang saya alami, Bu Vero. Baik. Saya bingung terkait dengan ini, Bu. Saya bingung menentukan aplikasi pembelajaran apa, Bu Vero ya, yang cocok untuk murid saya di sekolah, Bu Vero. Aplikasi yang Oke. menunjang pembelajaran saya di sekolah, Bu Vero. Oke, berarti saat ini Pak Budi lagi merasa kebingungan ya Pak ya. Salah satunya kebingungan untuk menentukan aplikasi yang dapat digunakan untuk menunjang pembelajaran anak di sekolah. Begitu ya Iya, Pak ya? iya betul sekali, Bu Vero. Oke. Terlihat sebenarnya kebingungan dari mukanya Pak Budi nih ya. Oke, baik. Nah, sebelum kita lanjut nih Pak ya, jadi dari perbincangan kita, apa sih yang Bapak harapkan dari percakapan kita nih kali ini? Iya, Ibu. Jadi dari percakapan kita, saya sih menginginkan saya dapat menentukan, Ibu, aplikasi pembelajaran yang cocok untuk murid saya, terutama aplikasi yang bisa digunakan untuk latihan soal, gitu, Ibu, kepada anak-anak, sehingga anak-anak tidak lagi, sehingga anak-anak lebih bersemangat lagi belajar ketika saya ada di kelas, Ibu. Oke, baik. Di sini jadi Bapak mengharapkan Bapak dapat menemukan aplikasi apa yang sesuai dengan pembelajarannya Bapak bisa mengerjakan latihan-latihan soal, gitu ya Pak ya. Nah, Iya. di sini menurut Bapak Budi nih, kira-kira apa sih aplikasi yang relevan terhadap pembelajaran saat seperti apa sih gitu ya? Seperti apa sih aplikasi yang relevan terhadap pembelajarannya Bapak? Oke, baik Ibu. Jadi kemarin kan saya sempat searching, Bu. Saya sempat nyari-nyari di Google, saya sempat nyari di YouTube.
ternyata banyak Ibu aplikasi-aplikasi yang mendukung pembelajaran Ibu. Mulai dari aplikasi Kahoot, kemudian ada aplikasi menti.com Ibu. Kemudian ada aplikasi Quizzes, ada aplikasi WordWall juga Ibu sama aplikasi ProProf. Jadi dari aplikasi itu banyak aplikasi-aplikasi itu Ibu yang saya baca, yang saya pelajari juga. Setelah saya pelajari semua, saya bingung Bu, yang mana ini kira-kira yang cocok Ibu dari Oh, sekian aplikasi yang saya baca Ibu. Makanya saya ingin sharingkan Ibu. oke. Saking banyaknya akhirnya kita bingung juga ya Pak ya, Iya, betul memilihkan sekali yang mana. Ibu. Baik, oke Bapak kalau boleh saya tahu nih, Bapak Budi ini mengajar di kelas berapa ya Pak ya? Kalau saya mengajar di kelas 7 Ibu. Di kelas 7 berarti Iya, di kelas kelas 7. SMP awal ya berarti ya Pak ya. Iya. Baik, saat ini kan Bapak sudah mengajar di kelas 7. Nah, di kelas yang Bapak ajar saat ini, menurut Bapak, dari presentase penggunaan handphone di dalam kelas itu berapa persen sih Pak? Nah, kalau di kelas yang saya ampu Ibu, saya kan mengajar kelas 7A sampai kelas 7H Ibu. Kalau lihat Hmm? persentasenya itu hampir 90% Ibu. 90% anak-anak membawa handphone Ibu. Oke. 90% jadi anak-anak menggunakan handphone ya Bapak ya. Iya Ibu. Oke. Baik. Mungkin kayak tadi kebingungan karena banyak sekali aplikasi. Nah, Bapak sendiri mengajarnya agak pelajarannya. Ya, saya mengampu di sekolah, saya mengampu mata pelajaran agama Hindu Ibu. Jadi Hmm, saya ingin pembelajaran agama Hindu yang saya berikan itu menarik Ibu. Menarik, makanya saya ingin oh, menentukan aplikasi pembelajaran, tapi saya bingung di sini Bu, aplikasinya yang mana gitu. oke. Baik, Bapak. Kita akan menyebutkan presentase dengan pembelajarannya Bapak ya. Kalau kita amati 90% anak didik yang Bapak ajarkan di kelas Bapak itu ada 90% dia sudah menggunakan handphone. Dan Bapak mengampu pembelajaran agama Hindu. Pasti banyak sekali dong materi-materi pembelajaran yang ada di agama Hindu sendiri. Mungkin ada yang materi untuk menjelaskan sejarah dari agama Hindu, kemudian ada topik-topik yang menyenangkan, begitu ya Bapak ya. Iya Nah, Ibu, saya pelajari Ibu, ternyata ada satu aplikasi yang menarik Ibu, satu mudah, dia simple, fiturnya simple tapi menarik dan tidak terlalu banyak juga Ibu menghabiskan kuota anak-anak. Jadi aplikasinya itu aplikasi Quizzes Ibu. Aplikasi Quizzes yang bisa diakses juga oke. melalui Hmm, smartphone anak-anak, terutama kalau kita ingin memberikan kuis Ibu atau latihan-latihan soal kepada anak-anak. Jadi itu menarik, menarik kayaknya Bu ya, aplikasinya itu Bu ya. iya. Bagaimana Ibu bisa Oke, dilanjutkan Ibu? tadi Bapak sudah akhirnya memberikan sebuah ide. Iya, baik. Berarti itu kita mengenalkan pada aplikasi kuis gitu. Nah, Bapak kira-kira dari kuis yang tadi kan Bapak bilang kuis adalah pembelajaran yang mudah untuk Bapak implementasikan ke dalam handphone anak-anak dan kita bisa untuk pembelajaran kuis. Kira-kira strategi apa nih yang bisa Bapak gunakan, yang Bapak bisa lakukan untuk mengaplikasikan si kuis tersebut? Iya Ibu. Berbicara strategi Bu, mungkin yang pertama terbesit dalam pikiran saya itu saya ingin mensosialisasikan Ibu. Saya ingin mensosialisasikan atau memperkenalkan terlebih dahulu kepada murid-murid yang saya ajarkan Ibu. Kemudian mungkin setelah mensosialisasikan itu saya akan membuat eh, video tutorial mungkin Bu ya. Video tutorial mulai dari pembuatan Oke. akun Ibu, pembuatan akun, kemudian sampai cara menggunakan aplikasi itu Bu. Jadi anak-anak bisa belajar dari rumah terlebih dahulu melalui tutorial video yang saya akan buat nanti Bu. Nah, dari sana ketika anak-anak sudah bisa membuat akun dan sudah bisa mengerjakan pada saat pembelajaran saya di sekolah, jadi saya akan langsung mempraktekkan kepada anak-anak penggunaan dari aplikasi Quizzes tersebut, Ibu. Oke, baik. Hebat sekali loh. Bapak Budi ini langsung mencetuskan bahwa Bapak yang pertama akan mensosialisasikan. Iya, Yang kedua, Bapak akan membuatkan akun tutorial.
Tanpa sadar ternyata Bapak sudah menyatukan strategi-strateginya ya ini ya. Oh, keren banget nih. Wah, hebat sekali ya Bapak Budi ini sudah menerapkan apa ya secara otomatis langsung ide-ide yang tercetus gitu ya Pak Budi ya. Oke, baik Bapak Budi kira-kira boleh mungkin apa nih strategi yang bisa paling dekat ini yang bisa Bapak lakukan? Kira-kira apa nih strategi? Baik Ibu, strategi mungkin yang bisa saya lakukan itu yang pertama, saya akan mensosialisasikan Ibu. Saya akan mensosialisasikan aplikasi Quizizz ini, baik itu kelebihan maupun kekurangan maupun penggunaannya kepada siswa saya di sekolah Ibu. Setelah saya mensosialisasikan, mungkin saya akan membuat video tutorial Ibu. Video tutorial dari pembuatan akun sampai cara menggunakan aplikasi Quizizz tersebut. Sehingga nanti kalau video tutorialnya jadi, saya akan bagikan kepada anak didik saya sehingga mereka bisa secara mandiri menonton tutorial yang saya buat. Kemudian nanti dari tutorial tersebut, kalau anak-anak sudah menonton dari ataupun belajar dari rumahnya, nanti pada saat di sekolah tinggal praktek Ibu, tinggal melaksanakan penggunaan dari aplikasi Quizizz itu Ibu. Mungkin itu strategi yang saya akan lakukan Ibu Vero. Oke. Nah, kalau sudah strateginya udah, nah kira-kira mau mulainya kapan nih, Pak? Strateginya bagus banget loh. Kapan mau mulainya nih? Nah, saya akan mulainya mungkin besok Ibu ya. Besok mungkin saya akan Hmm, mulai oke. membuat video tutorialnya Ibu ya. Oke. Saya akan membuat video tutorialnya. Kemudian nanti saya akan coba terapkan pada saat hari Jumat, Ibu. Nah, hari Jumat Pada saat kan pembelajaran ya, Pak ya, ya? hari Jumat saya Ya. ada mengajar di kelas 7A, Ibu. Kebetulan siswanya di sana hampir 95% anak-anaknya membawa handphone, Ibu. Jadi saya akan Hmm. coba nanti terapkan di kelas 7A mengenai penggunaan aplikasi Quizizz itu, Ibu. Oke, baik. Baik, Bapak, sekali lagi nih, kira-kira Bapak akan melibatkan siapa nih untuk pembuatan tutorial, sampai akhirnya Bapak memberikan kepada anak. Siapa yang Bapak libatkan? Oke, yang pertama yang saya libatkan tentu eh, rekan sejawat, Bu ya. Rekan sejawat, mungkin saya akan menanya atau sharing dengan teman-teman. Siapa tahu ada yang sudah menggunakan atau sudah terbiasa menggunakan, bisa saya aja sharing atau membantu berbagi ilmu, Ibu. Kemudian yang berikutnya yang saya libatkan lagi mungkin eh, gini, Bu. Mungkin saya libatkan guru TI-nya, Ibu. Di sekolah kan ada guru Hmm. TI, Ibu. Jadi saya akan Hmm. bertanya lebih banyak ke sana juga, Ibu. Siapa tahu guru TI-nya lebih menguasai. Seperti itu, Ibu. Oke, baik. Nah, Bapak sampai sejauh ini Bapak sudah menerapkan strategi dan juga aksi nyatanya Bapak ya, yang akan Bapak lakukan besok. Nah, kita sudah bagian akhir Bapak, karena waktu kita sedikit sekali. Dari hasil percakapan kita hari ini Bapak, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan percakapan hari ini? Saya merasa senang sekali, Bu. Jadi dari diskusi saya tadi dengan Ibu Vero, saya muncul ide untuk menggunakan aplikasi Quizizz ini, Bu. Jadi saya tidak ragu lagi, saya tidak bingung lagi, Bu. Semenjak saya sudah dapat, setelah saya sharing dengan Ibu, sudah. Oke, baik. Terima kasih banyak loh ya Pak. Kita berbincang pada malam hari ini. Eh, Semoga aksi nyatanya Bapak Budi ini Bapak mampu terapkan di dalam pembelajaran kelas dan sukses berjalan lancar. Gitu ya Bapak Budi ya. Saya tunggu Terima kelanjutan aksi nyatanya Pak Budi. Baik, sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak Budi? Untuk sekarang sepertinya tidak, Ibu. Sudah cukup, Ibu. Jadi saya akan Ya, mencoba, Ibu, membuat tutorialnya mulai dari sekarang kayak Ibu ya. baik. Ya, terima kasih Bapak Budi untuk perbincangannya. Kita ketemu lain kali, lain hari. Mungkin ada yang mau dibicarakan lagi. Kita akan siapkan waktu lagi. Terima kasih banyak Bapak Budi. Ya, Selamat sama. malam. Selamat malam. Terima kasih, Bu Peru. Oke. Iya.
luar biasa sekali ya Bu Vero selaku coach dan Pak Budi selaku kuci. Kegiatan praktek kucing kita sudah berjalan dengan lancar. Nah, bagaimana perasaan Bu Vero ketika melakukan kegiatan praktek kucing ini selaku coach itu bagaimana perasaan Bu Vero? Baik, terima kasih Bu Pariani. Jadi saya senang ya Bu Ibu Pariani, saya bisa untuk mendengarkan sekali lagi apa yang menjadi percakapan saya dengan Pak Budi. Sekaligus saya bisa mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh Pak Budi sambil Pak Budi bisa menuangkan ide-idenya tersebut. Begitu Ibu. Iya, terima kasih Bu Vero. Pak Budi nih, bagaimana perasaan Pak Budi selaku kuci? Saya merasa senang sekali, Bu. Saya merasa senang dan merasa bersemangat sekarang, Ibu. Dari percakapan saya dengan Bu Vero tadi, bahkan saya termotivasi untuk lebih cepat membuat video tutorial, Ibu, yang nantinya bisa saya sharingkan dengan anak-anak dan bisa segera saya nanti pada saat hari Jumat itu bisa praktek langsung, Ibu. Iya, luar biasa sekali ya. Nah, ya bisa saya rangkum sedikit dan saya beri penguatan sedikit terkait dengan kegiatan praktek kucing kita hari ini. Pada dasarnya, kegiatan kucing kita hari ini sudah berjalan lancar, alur kita sudah nampak, dan alur kegiatan Bu Vero juga sudah menunjukkan adanya tujuan kegiatan. Bu Vero sudah mengidentifikasi penyebab kebingungannya Pak Budi selaku koci, dan Ibu sudah mampu mengarahkan Pak Budi selaku koci untuk merencanakan rencana aksi, sehingga Pak Budi selaku koci dapat menunjukkan tanggung jawab untuk melaksanakan rencana aksi ke depannya. Nah, tadi di awal Bu Vero sudah secara spesifik ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Menurut Bu Vero, apa yang sudah dilakukan pada saat kucing yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan tersebut? Baik Ibu, terima kasih. Di sini apa yang saya sudah lakukan, saya sudah mampu menyimak percakapan antar coach dengan coach dengan seksama dan memberi ruang terutama pada coach untuk berpendapat. Begitu Ibu. Iya. Nah, selanjutnya ini yang terakhir ya Bu Vero ya. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil kucing yang tadi Ibu lakukan? Salah satu yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh Ibu. Di sini saya ingin mampu menghadirkan diri secara penuh untuk menyelaraskan hati, untuk tetap tenang dan fokus terhadap percakapan dengan coach. Iya. Nah, bisa saya rangkum untuk kegiatan kucing Ibu hari ini sudah sangat luar biasa sekali, sudah menunjukkan alur kita, dan Ibu sudah mampu mendorong kucing untuk merencanakan rencana aksi dalam mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh kucing. Nah, sebelum kita tutup, apa ada yang disampaikan lagi? Tidak Ibu. Iya, oke. Jika tidak ada, tadi di awal kita sudah melaksanakan kegiatan kucing. Semoga nanti ke depannya Bu Vero bisa melaksanakan dan mengimbaskan kompetensi yang Ibu miliki kepada rekan-rekan dan teman-teman guru lainnya. Nah, tadi kita sudah awali kegiatan dengan doa. Alangkah baiknya kita akhiri dengan kegiatan doa juga. Doa saya pimpin, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada Bu Vero dan Pak Budi. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam bahagia untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.